Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Ini hampir sama ya, dua tipe ini. Sama-sama smart money konsep tapi dua indikator yang berbeda. Uh, kita, oke. Kita lihat di M15-nya ya, seperti ini. Saya prefer untuk selling sementara ini karena tidak ada COC itu gimana, tidak ada. Masa di M5 tidak ada order block ya. Ini ada COC internal ya, ICOC ini artinya internal COC. Kemudian di sini juga ada internal COC. Ini internal COC ini juga sama, buying sementara saat ini untuk internal COC-nya. Cuman kalau melihat di sini, kalau kita mau ini kan area interest ya, artinya area interest itu kalau mau buy sell itu ya. Nah, menurut saya kalau mau buy sell itu bisa ditempatkan di bawah order block gitu. Jadi kalau mau selling ya di sini, ini selling ini. Nah, ini kan kelihatan sudah ada FPG fair value gap ya di ini berapa M5. Nah, mau selling saya lebih suka seperti ini untuk sellingnya. Ini kita bisa tempatkan di area of interest, jadi di atas ya semacam OP lah, order block lah kalau menurut saya. Jadi gitu. Nah, saya masih ada preview untuk selling ya, tidak tahu kenapa saya masih ada preview selling saat ini, karena kalau kita lihat di higher time frame nya di H1 nya, nah ini ya, ini saja reasonnya karena ini tebel banget FPG nya. Ini FPG yang cukup tebal, saya tidak tahu apakah akan di break langsung ke wing up ke nutup gap di 3369 ya. Ya, 3369. Apakah akan nutup gap di 3369 atau dia turun dulu untuk ngisi untuk fill gap di harga ini. Bentar, ini. Saya kok prefer ini ya. Ini mungkin antara ini ke sini ya, atau dari sini ke sini, nutup gap ini, nutup value gap baru kemudian uptrend. Saya kok prefernya seperti itu ya. Oke, saya melihatnya kok sepertinya ya enggak tahu lagi, cuman tebal banget soalnya FPG di atas. Jadi bahkan mungkin bisa jadi dia akan lower low seperti ini. Ya, seperti ini baru kemudian dia uptrend. Makanya kalau seandainya ini memang lower low, wah ini saya yakin banyak yang kejebak buy ini. Itu akan cukup banyak yang kejebak buy di harga atas ini. Ini pakai H1 soalnya kita open posisinya pakai H1. Key levelnya saya yakin nanti akan ada di kisaran ini. Key levelnya nanti akan ada di sini. 3320-an antara itu. Karena itu level yang ini seperti ini, dia break di sini sudah selesai, sudah 3319 ini. Maka next partnya dia akan lower low. Saya yakin akan jadi lower low di 3395 ini, akan di break ini nanti. Area of interestnya ini saya yakin akan di 3295 ini bisa jadi akan di
break oleh price ya, ini 3295. Oke, jadi interest saya lebih kurang tahu kenapa cuman lebih suka seperti itu, karena memang ya di sini ada 2 FPG yang tebel banget ya, fair value gapnya seperti yang kita tahu di sini tebel banget. 2 FPG ini lumayan tebelnya gitu loh. 2 FPG ini tebel, bisa di break oleh price, bisa. Saya yakin banyak yang akan mengekspektasi bahwa price itu hari ini akan nutup gap yang ada di 3369 ya, di atas ini. Saya yakin akan seperti itu ini ya. Tapi kalau kita bicara apa ya, bicara teknikal ya, kalau saya teknikal lah. Kalau di saya mungkin ada bicara bandar lah ya, ada bandarnya mungkin ya. Saya yakin juga bandarnya sementara akan nurunkan dulu, bisa jadi gitu, sampai ke level yang sepertinya sudah banyak yang akan nyerah nanti gitu. Dan ini level yang karena 3369 itu level yang cukup banyak dinanti oleh orang, artinya ya kalau bisa hari ini bisa nutup gap gitu kalau bisa. Tapi terlepas daripada itu, saya lebih cenderung, nggak tahu kenapa saya lebih cenderung untuk selling. Saya lebih akan opsi buy stop di bawah. Sell stop, saya akan sell stop di bawah 3329. Ini area sell stop saya 3329. Di situ ada fair value gap cukup tebal juga di M5 yang bisa jadi akan kalau seandainya naik ya sudah. Kalau emang ini dari sini ya price langsung going up ya sudah lah gitu. Toh sini juga enggak kena kan. Nah, persiapan saja bahwa itu area yang akan di touching. 64 resikonya kecil sekali guys, resikonya di sini cukup kecil. Jadi itu kenapa saya akan menunggu untuk bisa selling ya, kemudian yang paling pas ya di bawah fair value gap itu 3329, 3328, di kisaran itu untuk bisa opsi selling gitu. Memang ada saat ini memang ada COC buy ya, ICOC, dan juga ada COC buy di M5-nya itu. Tetapi kalau kita memang mengindahkan itu, misalnya yes, katakanlah feeling kita mengatakan ini akan selling ya kan, ya kita harus tetap pedomannya tetap di FPG, fair value gap. Pemantiknya apa? Fair value gap ini ada FPG ini. Kalau kita mau buy selling pun ya tetap harus ada FPG untuk bisa kita pakai untuk area dimana kita akan buy selling gitu. Kalau tidak ada FPG ya sementara bisa kita bisa kita void dulu lah, tinggalkan dulu, karena memang itu tempat untuk buy sell-nya di situ. Oke, bisa saja salah opsi yang saya ambil untuk selling, bisa saja salah, cuman ini kan sell stop ya. Kena tidak kena ya sudah. Kalau misalnya kena ya sudah, memang lagi nantinya kalau seandainya dari sini dia akan turun ya kan, dari sini akan turun, bisa jadi penempatan ininya nanti sell stopnya locking posisi, atau mungkin saya mau ngelock, atau saya mau, yang jelas saya ngelock ya, jarang pakai stop loss saya. Mungkin akan saya tempatkan di atasnya langsung, price di atas ini itu. Jadi mungkin ini stop loss lockingnya mungkin akan saya rubah di atasnya. Mungkin kalau di sini langsung turun ya, mungkin akan saya rubah di kisaran di area of interest ini sebagai locking posisinya. Itu aja sudah cukup. Ini sekitar 50 poin, saya kira sudah cukup, enggak terlalu panjang juga.
Gitu teman-teman untuk planning hari ini. Saya tidak tahu apa akan jadi apa tidak. Yang jelas kalau saya salah ya sudah, memang opsi yang saya ambil keliru, gitu aja. Sell stop sudah kita siapkan 3329, semoga kena. Kalau tidak kena bagaimana? Ya harga otomatis akan terbang, akan naik, nutup gap di 3369. Itu banyak harapan trader mesti akan gitu. Untuk hari ini dia akan nutup gap di 3369, tapi market apalagi XAU USD kita tidak tahu. Dia kadang-kadang langsung terjun bebas, kadang juga langsung terbang cukup tinggi, kita tidak tahu. Yang jelas untuk saat ini opsinya masih opsi selling, masih prefer untuk opsi sellingnya. Have a nice day, bye bye.